Terima kasih sebelumnya untuk anak-anak ibu yang sudah bersedia mengikuti live teaching pada pagi hari ini. Nah, jadi minggu lalu kita kan ada tugas. Saya untuk tugas yang minggu lalu banyak yang belum mengumpulkan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan, yaitu Nona, Yunanda, Anissa, Farida Aini, Adelia Siregar, Muhammad Dimas, Lailan, Hapsana Sution, Faiz, Ulul Azmi, Amalia Dini. Nah, dari 3 kelas yang saya masuk, hanya itulah yang baru mengumpulnya. Jadi kalau nanti bisa berkomunikasi sama temannya, tolong ingatkan untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Bisa, Nak? Halo, dengar suara saya? Nggak dengar ya? Dengar, Mem. Dengar ya? Nyaut dong, dengar ya. Nah, jadi kita lanjut materi kita. Bentar ya. Media pembelajaran. Oke. Nah, materi kita pada hari ini yaitu karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek atau memperbaharui objek. Nah, untuk itu, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mendeskripsikan karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek, lalu memahami teknik berkarya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek, dan yang ketiga membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Nah, jadi nanti di akhir video, di akhir live teaching ini saya akan memberikan penugasan buat kalian. Nah, yuk. Ada yang udah tahu nggak? Ada yang udah tahu belum tentang memodifikasi objek? Yuk, siapa yang bisa jawab? Yuk, ada yang bisa jawab, Nak? Karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Wah, bagus. Ada yang tahu, Nak? Oke, saya lanjut ya kalau nggak ada yang tahu. Tapi suara saya masih dengar kan? Masih, Mem. Masih jelas suara saya kan? Masih ya? Masih, Mem. Jelas. Jadi, nah, memodifikasi objek. Nah, jadi memodifikasi objek dalam karya seni rupa merupakan melakukan perubahan atau mengubah suatu bentuk objek atau karya menjadi sebuah bentuk objek baru tanpa menghilangkan karakteristik asli dari bentuk objek atau karya tersebut. Nah, jadi di sini memodifikasi yaitu melakukan perubahan, tapi tidak merubah secara total. Nah, tadi kan dibilangin di sini dan tanpa menghilangkan karakteristik asli dari bentuk objeknya. Paham ya? Paham ya? Paham nggak dari pengertiannya ini? Paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Paham, Mem. Paham ya? Saya lanjut ya. Nah, ini saya kasih tahu bagaimana sih contoh memodifikasi atau merubah bentuk dari objek. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, di sini objek dasarnya itu atau objek utamanya itu daun. Daun.
daun ya. Nah, disinilah hasil modifikasinya. Ini dirubahnya, ada ini. Nah, ditambahnya lagi garisnya, ditambah lagi bidangnya. Oke. Selanjutnya kita tengok lagi hasil modifikasi. Nah, ini ada bunga. Inilah bentuk aslinya. Ada bunga. Nah, inilah bunga yang inilah, semua inilah merupakan hasil modifikasi. Kan tetap bunga kan? Nah, dia kan tidak menghilangkan dari karakteristik bentuk aslinya. Nah, ini juga ada kupu-kupu. Nah, di sini berubah hasil modifikasi. Ini juga hasil modifikasi. Nah, jadi inilah gambar kupu-kupu hasil dari modifikasi. Jadi, daun, bunga, dan kupu-kupu yang gambar ini merupakan bentuk asli. Paham sampai sini, Nak, tentang bagaimana memodifikasi? Paham nggak? Paham, Ora? Paham, Mem. Paham. Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, memodifikasi juga memiliki teknik. Apa aja, Bu, tekniknya? Yang pertama ada stilisasi. Apa, Bu, stilisasi? Yuk, saya mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu stilisasi dalam teknik memodifikasi dalam modifikasi sebuah karya 2 dimensi? Yuk, apa teknik stilisasi? Ada yang tahu? Silakan jawab. Sebutkan nama kelas. Hah? Ya, Mem. Siapa namanya, Nak? Rafidah, Mem. Rafida. Kelas berapa, Pida? Terus, Mem. Terus. Iya, Mem. Terus. Apa, Pida? Apa teknik Itu stilisasi? adalah mengubah bentuk objek dengan cara pengayaan. Iya, jadi Menggunakan dengan memperindah. iya, memperindah. Jadi stilisasi di sini adalah mengubah bentuk objek dengan cara pengayaan, pengembangan yang memperindah. Tapi sifat-sifat asli atau pokoknya tetap, dia tetap mempertahankan sifat-sifat pokoknya. Nah, inilah stilisasi, hanya memperindah, mengubah, memperindah. Paham ya? Nah, Bu, bagaimana contoh stilisasi dengan teknik stilisasi? Nah, ini dia contoh dari karya seni rupa 2 dimensi hasil modifikasi dengan teknik stilisasi. Nah, ini contohnya tadi, seperti yang di slide sebelumnya. Nah, dia kan hanya memperindah, tapi tidak membuang nilai, tidak membuang bentuk aslinya, tetap bunga. Nah, ini juga perhatikan nih pada teknik stilisasi nih. Nah, ini kan dia gambar awan, dan ini bawahnya adalah hasil modifikasinya. Ini pada, yuk siapa yang tahu yuk, ini pada seni apa yuk? Kriya batik, Mem. Iya, iya, jadi ini motif merupakan hasil modifikasi dari gambar awan. Nah, ini dengan tema Mega mendung. Nah, ini awan. Paham ya? Jadi ingat, teknik stilisasi melakukan perombakan atau perubahan, tidak mengurangi bentuk aslinya, tidak membuang bentuk aslinya, namun memperindah bentuk aslinya. Paham ya? Selanjutnya ada teknik apa lagi, Bu? Selanjutnya ada teknik namanya distorsi. Yuk, siapa yang bisa jawab? Apa itu teknik distorsi? Oke, saya lanjut ya. Jadi, teknik distorsi katanya itu mengubah
bentuk objek dengan cara melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan bentuk. Nah, jadi ini lebay, memodifikasinya dengan lebay. Nah, Bu kayak mana sih Bu modifikasinya? Hasil modifikasi dengan teknik distorsi ini yuk kita tengok yuk. Nah, jadi inilah gambar atau lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Ini bentuk asli ya. Lalu dimodifikasi dengan teknik distorsi, di mana teknik distorsi ini merupakan teknik yang melebih-lebihkan. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, inilah dia. Jadi terlihat ya hasil modifikasinya, di mana pada hasil modifikasinya Mona Lisa-nya terlihat lebih membesar, lebih gendut. Oke, paham? Ada pertanyaan untuk teknik distorsi? Paham ya? Ingat ya, tadi teknik stilisasi yaitu merombak, memperindah. Sedangkan teknik distorsi merombak dengan melebih-lebihkan. Paham ya? Oke, kita lanjut yuk. Kita lanjut terakhir nih. Kita lanjut lagi tentang terbalik deh slide-nya. Nah, tentang teknik yang ketiga yaitu teknik deformasi. Yuk, saya mau tanya yuk. Siapa yang tahu apa itu teknik deformasi? Siapa nama? Sebutkan nama dan kelas. Nadra Mem, algoritma. Nadra algoritma. Apa Nadra? Deformasi ya. Nadra, apa itu teknik deformasi? Teknik deformasi itu, Mem, mengubah bentuk objek dengan cara memisahkan bagian-bagian bentuk objek. Iya, memisahkan bentuk-bentuk objek. Atau juga bisa juga perubahan bentuk, posisi bisa, dimensi bisa dari suatu objek. Paham ya? Teman-temannya paham nggak? Nah, bagaimana Bu contoh gambarnya? Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, inilah teknik deformasi. Tadi kan katanya memisah-misahkan. Nah, ini kan satu kesatuan, ada bunga, ada daun, ya kan? Lalu kita pisah di sini, ini daunnya, ini bunganya. Tapi tidak tapi tidak meninggalkan satu kesatuan atau keselarasannya. Paham ya? Lalu ada juga ini burung hantu. Nah, tadi kan teknik deformasi ini juga bisa merubah posisi, bentuk. Nah, ini objek aslinya. Lalu dimodifikasi dengan teknik deformasi menjadi seperti ini, merubah posisi, berubah bentuknya, tapi tidak menghilangkan atau meninggalkan kesatuan dan keselarasan dari objek tersebut. Paham sampai sini? Paham. Jadi, sebelum saya akhiri kelas ini, nanti kalian cek psikologi. Di situ ada tugas. Di situ ada tugas dan link video. Insya Allah mau saya masukkan hari ini link videonya mengenai tugas yang mau kalian kerjakan untuk materi memodifikasi objek karya seni rupa 2 dimensi ini. Nah, jadi kalian ambil nanti satu lembar kertas putih, terserah mau buku gambar, mau APS terserah, lalu kalian buat garis seperti ini. Nah, ini sudah saya buat. Nah, kelihatan nggak, Nak? Nampak nggak? Nampak ya? Jawab dong. Apa nggak dengar? Nampak, Mem. Nampak ya? Nah, jadi nanti dibuat kolomnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Lalu yang paling pinggir, sebelah kiri pinggir,
itu kalian tempel objek yang mau kalian modifikasi. Kalau di sini saya ambil daun, satu daun bunga kertas, dan ini daun pandan. Kalian saya bebaskan, boleh ngambil daun, boleh bunga, boleh gambar, boleh. Ya. Lalu kalian buatlah di sini pertama hasil modifikasi pertama. Hasil modifikasi yang kedua. Hasil modifikasi yang ketiga, baru daun pandannya. Hasil modifikasi yang pertama, hasil modifikasi yang kedua, dan hasil modifikasi yang ketiga. Terlihat berbeda kan? Terlihat berbeda nggak? Halo? Beda, Mem. Ya, Mem. Nampak ya berbeda, tapi kan tidak meninggalkan satu kesatuan dari objek utamanya, dari bentuk aslinya. Jadi biasanya desain yang digunakan untuk memperindah yaitu garis, terus bidang dan titik. Nah, saya mau tanya nih, kalau pengembangannya seperti ini merupakan teknik apa? Kalau pengembangannya seperti ini merupakan pengembangan dengan menggunakan teknik apa, Nak? Pak Jaman ada berapa nih? Stilisasi, Mem. Berapa? Dengan apa? Dengan? Stilisasi, Mem. Iya, dengan stilisasi. Dia hanya memperindah cek-ceknya ya. Dia hanya memperindah, namun tidak melebih-lebihkan. Tadi yang melebih-lebihkan itu apa, Nak? Distorsi, Mem. Distorsi. Siapa tadi yang jawab itu? Hah? Mustaqim, Mem. Mustaqim. Kelas berapa Mustaqim? Akan keluar, Mem. Bukan Johar. Nah, ingat ya. Yang pertama tekniknya ada stilisasi, lalu yang kedua ada distorsi, dan yang ketiga ada deformasi. Ada pertanyaan? Nggak ada, karena tugas kita masih mengenai teknik stilisasi. Saya mau kasih tahu, biasanya tadi saya bilang stilisasi itu biasanya banyak menggunakan desain-desain, yaitu garis, bidang, dan titik. Inilah yang biasa digunakan untuk memodifikasi karya seni rupa atau untuk memperindahnya. Nah, saya kasih tahu karakteristik untuk gambar stilisasi. Yang pertama, memberikan bentuk tegas. Lalu, memiliki kesan datar dan bentuk ornamental atau hiasan yang indah. Lalu, tidak meninggalkan karakteristik asli dari motif. Ingat ya, stilisasi tidak meninggalkan bentuk asli. Bentuk asli, dia hanya memperindah aja, merubah untuk memperindah. Oke, ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan nggak? Nanti kalau ada yang belum jelas, silakan buka psikologi dan lihat di link video yang saya bagikan. Atau boleh juga WA saya secara pribadi atau bisa juga melalui email. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Nak? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Kalau ada pertanyaan nanti, silakan pertanyakan. Boleh dari psikologi di ruang diskusi, karena kayaknya ruang diskusi di psikologi itu nggak aktif. Saya nggak tahu kenapa nggak aktif, entah kalian yang nggak buka, atau kalian yang memang udah paham. Saya nggak tahu. Oke ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.